Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini dan hari-hari ke depan kita selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa istiqomah menjadi hamba Allah yang soleh, yang solehah, yang tetap menjalankan perintah Allah dan berjuang untuk meninggalkannya. Menyampaikan yang benar adalah benar dan yang batil adalah batil. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, masih terus terngiang di telinga kita akan suara-suara sumbang di mana orang-orang yang mengungkap kebenaran tentang nasab para habib dituduh sebagai orang yang benci kepada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Habib bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu sudah terbukti. Tentang rungkatnya nasab para Habib sudah tidak kita bicarakan lagi karena sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan. Dan yang terakhir malah sudah diketahui beberapa sampel tes DNA para Habib yang ada di Indonesia dinyatakan berhaplogrup yang dikelompokkan sebagai keturunan Yahudi. Kita orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia, tak satu pun yang membenci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita tidak membenci para Habib, tidak menghina para Habib, tetapi memang kita harus jelaskan kepada umat dan masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh para Habib itu sungguh sangat jauh dengan perilaku dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita ungkap dan itu yang kita bongkar. Nah, karena itu banyak Habib yang terusik kemapanannya, yang terganggu privasinya, dan terbuka kedoknya. Itulah yang menyebabkan para Habib sepertinya dihina atau direndahkan. Sesungguhnya tidak ada orang yang menghina para Habib, tidak ada yang membenci para Habib. Karena Habib juga manusia yang wajib didudukkan sebagai manusia untuk disayangi, untuk dicintai. Kalau toh membenci, itu bukan membenci orangnya, tetapi membenci kelakuan oknum-oknum Habib yang melebihi batas atau bahkan keluar dari batas. Saudara sekalian, seperti sudah saya katakan, nasab para Habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah itu sudah tidak bisa dipertahankan alias sudah rungkat. Jadi sudah ada keputusan kalau para Habib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika para Habib sudah diam, kicep dan tidak berdaya apa-apa, sekarang ini justru yang maju tampil ke depan, membela dengan segala daya dan upaya,
menempatkan Habib masih sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah orang-orang yang kita sebut namanya muhibbin. Muhibbin itu kedudukannya adalah seperti majikan dan budak. Habib itu adalah majikannya, muhibbin itu adalah budaknya. Jadi saudara-saudara sekalian, muhibbin ini memang sudah terlalu banyak. Karena muhibbin ini diibaratkan seperti ternak. Maka saya katakan muhibbin adalah peternakan para habib yang sudah beranak pianak dan terus menjadi budak yang akan membela dan mempertahankan, memperjuangkan majikannya. Nah, seiring dengan rungkatnya nasab habib di Indonesia, di mana mereka sudah tidak bisa menghadirkan dalil, bukti, dan tes DNA pun sudah diketahui hasilnya, maka bermunculanlah para muhibbin ini ke permukaan dengan berbagai modelnya. Ada muhibbin yang bicaranya persis kayak Habib. Loh, kok bisa? Nah, kan memang dipiara oleh Habib supaya mirip Habib tetapi tidak bisa menjadi Habib. Maka bicaranya juga persis Habib. Ini persis niru semuanya. Pakaiannya juga pakaian Habib. Budayanya juga mengikuti budaya Habib. Gayanya juga persis Habib. Nah, ini namanya muhibbin yang bicaranya, modelnya niru Habib, tapi bukan Habib. Orang ini bicaranya apa? Sama seperti Habib. Mengkafirkan orang yang tidak percaya kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Orang yang tidak percaya kalau Habib keturunan Rasulullah itu dikafirkan, dimurtadkan. Muhibbin ini juga berbicara, menyatakan kalau Habib itu adalah wali Allah yang memberkahi Indonesia, memberkahi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kata muhibbin, model kayak gini. Katanya kalau tidak karena Habib, wali Allah yang ada di Indonesia ini, jadi Habib yang menjadi wali Allah di Indonesia ini, kalau tidak ada dia, Indonesia tidak akan diberkahi Allah. Lalu bicara pula, Habib bodoh lebih mulia daripada 70 ulama Indonesia. Jadi sepandai apapun model orang pembela seperti Habib ini, walaupun hebat, tetap dia nilainya rendah di hadapan Habib. Profesor doktor sekalipun, kalau sudah menjadi Habib, menjadi pengikut Habib, muhibbin, tidak ada nilainya di hadapan Habib. Ini pengakuan dia. Jadi, satu orang bodoh Habib lebih mulia dari 70 ulama. Ini omongan muhibbin yang persis dengan omongan Habib. Kalaulah tidak ada Habib, Indonesia tidak merdeka seperti saat ini, katanya. Dan Habib bisa menjamin hidup seseorang bahagia. Ini model Habib, muhibbin yang persis bicaranya kayak Habib. Ada lagi
model muhibbin yang bicaranya seperti dukun. Misalnya, dia berkuar-kuar, antum yang menghina Habib bakal hidup keblangsat. Antum yang tidak percaya Habib akan masuk neraka. Itu dukun. Antum akan mati su'ul khotimah kalau tidak percaya Habib sebagai keturunan Rasulullah. Antum akan mati sengsara, sebelum mati dibuat sengsara karena antum tidak percaya kalau Habib keturunan Rasulullah. Ini omongannya muhibbin, persis dukun, tukang ramal, dan semuanya bohong, palsu, tidak berdasar sama sekali. Ada lagi yang muhibbin model bicaranya seperti orang kesurupan. Tahu kan orang kesurupan? Orang kesurupan itu matanya melotot, ngomongnya kemana-mana, ngalor ngidul, ya, tidak sadar diri, tanya-tanya sendiri, dijawab-jawab sendiri. Itu omongan orang yang kesurupan. Lihat tuh, mereka yang berbicara, muhibbin yang berbicara itu. Ada di dalam komentar itu menyebutkan, itu saya lihat kok Pak, matanya seperti berkabut. Ada yang komentar semacam itu. Dia bilang, lihat tuh, malaikat sedang mendatangi orang-orang yang tidak percaya kepada Habib dan dia membuat orang-orang itu akan bertengkar sendirinya. Akan bertengkar dengan sesama temannya. Ini adalah model muhibbin yang bicaranya seperti orang kesurupan. Tertawa-tawa sendiri, senyum-senyum sendiri, sambil ngomong ngalor ngidul, tidak jelas. Tetapi arahnya adalah membela nasab Habib yang sudah rungkap. Saudara-saudara sekalian, kemudian ada pula model muhibbin yang bicaranya asal bunyi. Nah, dari model muhibbin yang kayak begini inilah timbul tuduhan-tuduhan terhadap orang-orang yang mengedukasi masyarakat, yang menjelaskan kepada masyarakat, yang memberitahu kepada masyarakat bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia ini jelas bukan keturunan Rasulullah. Maka jangan cium tangannya. Ini kalau menurut istilahnya Ahmad Asyurkati, jangan cium tangannya, mereka orang biasa, bukan apa-apa. Nah, ini model orang yang asal bunyi. Ngomong, nuduh, bikin fitnah. Termasuk ada yang menuduh kalau pengungkapan ketidaknyambungannya nasab Habib sampai kepada Rasulullah itu dianggap dibiayai, ada unsur politik, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian menuduh juga, kalau orang-orang yang membongkar nasab, kepalsuan nasab wali, nasab para Habib itu, dituduh ingin menjadi wali secara pintas, ingin menyaingi Habib-Habib yang menjadi wali Allah. Emang ada Habib yang jadi wali Allah di sini? Bukan, itu wali setan itu. Itu tuduhan para muhibbin yang asal bunyi, asbun. Ada lagi model muhibbin yang bicaranya masih ada sedikit
menggunakan dalil, hujjah, burhan. Tetapi hujjah, dalil, burhan semuanya itu dari dulu ya itu saja yang disampaikan. Diulang-ulang terus. Syuhrah wa istifadah. Syuhrah wa istifadah. Sudah masyhur namanya. Itu saja yang diulang-ulang. Ya. Kemudian ada juga yang masih mencari-cari. Nah, ini termasuk Habib Rumel itu. Mencari-cari kitab untuk membuktikan. Mencari kitab yang memuat kalau Habib itu keturunan Rasulullah, kalau Habib itu bernasab sampai kepada Rasulullah. Tetapi kitab-kitab itu tak kunjung diketemukan. Kalau tak diketemukan, itu hanya ditafsir-tafsir sendiri, dihubung-hubungkan sendiri, dicantol-cantolkan sendiri. Model Muhyiddin ini juga selalu berdalil, menyebut-nyebut para ulama besar yang katanya telah mengutip, telah menuliskan bahwa para Habib itu sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhyiddin ini juga menyebutkan bagaimana saudara tidak percaya kalau Ubaidillah atau para Habib itu nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Padahal ulama sekaliber Ibnu Hajar mengakui, menyebut kalau Habib itu nasabnya sah, nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan semacam ini sebetulnya juga sudah basi dan sudah dijawab oleh penulis kitab Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mohon maaf, Ibnu Hajar Al-Haytami juga manusia. Beliau mendapatkan informasi tanpa tahu dari mana sumbernya dan hanya husnudzon saja. Dan model ulama zaman dulu, kalau toh umpama sudah berfatwa dan ketika fatwanya ternyata salah, setelah ditemukan bukti baru, maka akan mengakui bahwa yang dikatakan itu tidak benar. Seandainya sekarang ini Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga ulama-ulama lain yang telah menyebutkan bahwa Habib itu sah nasabnya, tahu kalau penelitian sudah segitu dalamnya dan terbukti tidak nyambung, maka pasti mereka akan menyabut atau menasah, ya, mencabut pernyataan yang dulu pernah disampaikan. Di dalam Islam mencabut soal ucapan, soal pendapat, itu hal biasa. Hal biasa. Dulu mengatakan demikian, karena memang itu sebatas pengetahuannya. Nah, setelah ada informasi baru, dan itu bisa dipercaya, maka ulama yang arif, ulama yang sejati akan menyatakan, oke, saya tarik dan saya cabut pernyataan itu karena telah diketemukan bukti dalil yang sebenar-benarnya. Maka kepada para Habib sebetulnya tidak ada salahnya kalau Anda mengatakan, oke, saya mengaku kakek-kakek saya dulu ternyata salah. Apakah kesalahan ini dosa? Tidak dosa, kecuali kalau kesalahan itu sengaja dibuat, dimuliakan sesama manusia. Kalau ada niatan itu, maka dosa. Tetapi yang sekarang ini, segeralah, sadarlah, akui
Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohonkan ampun kepada Allah agar datuk-datuk saudara diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara sekalian, sekarang ini sesungguhnya perdebatan nasab sudah selesai. Tetapi memang perlu ada jawaban-jawaban ketika ada muhibbin yang meletupkan gagasan, yang mencoba menggiring opini untuk mengakui kalau Habib itu adalah keturunan Rasulullah dengan berbagai alasan, dengan berbagai dalil, termasuk asal bunyi tadi. Dan kita semuanya sudah tahu. Tinggal keberanian saja. Habib rame-rame melakukan tes DNA. Itu saja yang terakhir. Dan itu dalil qat'i. Semoga saudara-saudara menyadari dan memaklumi itu semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.